Hari ini kita akan melanjutkan topik bahasan kita tentang kematian. Ya, ini udah part keberapa ya ini kematian ya? Kita akan cerita hari ini apa yang terjadi setelah kematian. Ya, jadi keempat ya. Jadi sekarang kita akan cerita peristiwa dan keadaan setelah kematian. Apa yang terjadi setelah kematian? Karena terakhir itu pertanyaan dari Ibu Erni ya, secara konkret apa yang terjadi, akan dirasakan menjelang kematian ya. Nah, kewajiban seseorang ketika kedatangan tanda-tanda mati adalah berwasiat. Berwasiat. Itu di surat 2 ayatnya 180. Nah, pada saat kematiannya akan tiba, maka orang tersebut akan dipahamkan Quran. Ya, kita baca dulu ayatnya ya, urutannya. Bentar. Yang baca, Pak. Surat ya. Saya baca, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak ada? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat surat Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruh. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kewajiban seseorang ketika kedatangan tanda-tanda maut adalah berwasiat. Ini satu. Yang berikutnya adalah pada saat kematiannya akan tiba, maka orang tersebut akan dipahamkan Quran. Dan dia diperintahkan untuk membaca kitabnya sendiri dan menghisab dirinya sendiri. Surat 17 ayat 13 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Ya, cukuplah dirimu pada hari ini, pada saat ini sebagai penghisap. Ya, beberapa saat yang lalu Ibu Dini nge-share itu, nge-share apa? Tentang studi otak memutar memori penting selama detik-detik menjelang ajal. Ya, dan memang ketika menjelang ajal itu manusia dipahamkan tentang Quran, termasuk dia bisa membaca, melihat apa yang sudah dilakukannya. Bahasa sainsnya otak memutar memori penting selama detik-detik menjelang ajal gitu ya. Nah, berarti dia bisa menyaksikan. Makanya ayat di sini, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sebagai saksi yang menghisab dirimu gitu ya. Yang berikutnya adalah karena timbangan seseorang itu adalah al-haq atau juga disebut sebagai Al-Qur'an. Maka orang itu akan tahu persis ketika menjelang ajal tadi, ketika otak memutar memorinya, dan dia bisa melihat, dia bisa membaca, dia bisa menimbang karena dipahamkan Quran. Ya, sehingga ada beberapa kemungkinan gitu ya. Kita lihat surat 7 ayat 8. 7 ayat 8. Surat Al-A'raf ayat 8. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat ketimbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, jadi ketika otak memutar memori dan dia dipahamkan Quran, Quran itu adalah al-haq, al-haq itu adalah kebenaran. Maka dia akan tahu timbangan kebaikannya gitu. Apakah timbangan kebaikannya cukup
atau justru sebaliknya, timbangan keburukannya yang lebih banyak. Nah, karena dia mengetahui, maka itu akan terlihat dari respon, dari raut muka yang nampak dari luar, Bu. Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya kan, ada orang yang menjelang ajalnya wajahnya tersenyum. Nah, berarti dia melihat timbangan amal kebaikannya lebih banyak. Ada orang yang wajahnya sebaliknya, ya, muram durja gitu ya. Nah, itu berarti dia melihat bahwa timbangan amal kebaikannya kurang gitu. Nah, karena yang bisa menentukan benar salah sebagai aturan alam adalah al-haq. Di sini al-haq diartikan keadilan. Dan juga manusia akan tahu tentang semua berita yang diberitakan oleh Al-Quran gitu ya. Surat 6 ayatnya 67. Surat Al-An'am ayat 67. Untuk tiap-tiap berita yang dibawa oleh rasul-rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui. Nah, terutama tadi ketika manusia menjelang ajal, otak memutar memori apa yang pernah dilakukannya. Nah, ketika otak memutar memori, dia tahu timbangan keadilan, timbangan kebaikan dan keburukan. Itulah waktu terjadinya yang kamu sekarang tahu kan gitu. Untuk tiap-tiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya, dan kamu sekarang tahu apa yang pernah dibawa oleh Rasul itu benar atau tidaknya. Makanya di hari itu ada orang yang menyesal gitu. Menyesal kenapa dulu tidak percaya gitu kan. Kenapa dulu tidak percaya kepada Rasul. Suratnya 25, ayatnya 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Ya, jadi ini orang menyesal karena dia tidak mengambil jalan bersama Rasul. Rasul di sini adalah apa yang dibawa oleh Rasulnya, berupa risalah kan? Oke, lanjut. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku. Nyesal. Terus? Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Satu lagi. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diajukan. Ya, nah setiap orang sekarang udah ngerti, udah paham apa yang dilakukannya itu benar atau salah gitu kan. Tapi kan kesadaran saat itu udah telat, udah terlambat. Dia tidak bisa lagi memperbaiki keadaan kan. Karena ajal sudah datang. Nah sekarang apa atau bagaimana peristiwa dan keadaan setelah kematian? Nah kematian itu secara medis ya, ketika ketika semua organ tubuh sudah nggak berfungsi. Nah, sesaat sebelum mati, itu kita akan merasakan jantung berhenti berdetak. Nafas tertahan. Kan kalau kemarin ceritanya, perasaan atau jiwa udah merasakan tidak lagi ada gravitasi kan, ampung. Kemudian ada rasa haus, ada rasa panas, dan nafas mulai tersesak. Nah, ketika jantung berhenti, nah sesaat sebelum mati itu jantung berhenti berdetak. Nafas tertahan, dan akhirnya badan jadi bergetar kan. Nah kita akan merasakan kedinginan, dingin di telinga, darah berubah menjadi asam, dan tenggorokan pun berkontraksi. Nah sesaat atau saat ketika datangnya kematian tadi, katakanlah haknya kematian 0 menit, ya maka kematian secara medis terjadi. Ya ketika jantung berhenti berdetak, nafas sudah tidak lagi berjalan gitu ya, maka di situ dinyatakan dia mati gitu bahasanya, nggak ada detak jantung lagi, nggak ada nggak ada nafas lagi.
Ya, jadi kematian secara medis terjadi ketika akhirnya otak kehabisan suplai oksigen. Karena darahnya, jantungnya berhenti kan? Gitu. Nah, 1 menit, setelah kematian, darah itu berubah warna dan otot kehilangan kontraksi. Isi kantung kemih keluar tanpa izin. Makanya langsung dimandiin kan gitu. Nah, 3 menit setelah kematian, sel-sel otak mati secara massal. Dan saat ini otak benar-benar berhenti berpikir. 4-5 menit, pupil mata membesar dan berselaput. Bola mata mengkerut karena kehilangan ketekanan darahnya. 7-9 menit itu penghubung ke otak mulai mati. 1-4 jam terjadi namanya rigor mortis. Fase di mana keseluruhan otot di tubuh menjadi kaku. Ya, jadi membuat otot kaku dan rambut menjadi berdiri, ya, kesannya seperti tumbuh gitu. Ya, padahal itu rambut kaku namanya. Nah, 4-6 jam rigor mortis terus beraksi. Darah yang berkumpul mati dan warnanya kemudian menjadi menghitam kan, jadi kayak hitam legam gitu. 8-24 jam atau 6-8 jam itu otot masih berkontraksi tetapi dalam proses penghancuran. 8-24 jam itu suhu tubuh menurun drastis menjadi dingin kan. 24-36 jam isi perut membusuk oleh mikroba dan pankreas mulai mencerna dirinya sendiri. 48 jam rigor mortis berhenti. Tubuh menjadi lentur, lembek. Ya, seperti penari balerinia gitu, lembek tubuhnya. 3-5 hari itu terjadi pembusukan yang mengakibatkan luka skala besar. Darah menetes keluar dari setiap lubang. Ya, 8-10 hari tubuh berubah dari hijau menjadi merah dan kemudian ya membusuk gitu. Nah, beberapa minggu rambut, kuku, gigi itu terlepas dari tulang belulangnya. 1 bulan kulit mencair, 1 tahun tidak ada lagi yang tersisa dari tubuh. Ya, dan itu ya tinggal tulang belulang saja. Nah, itu yang terjadi pada tubuh kita. Nah, pertanyaannya apa yang dialami oleh sang jiwa? Berbicara tentang peristiwa atau keadaan setelah kematian itu ada yang disebut dengan barzah, ya. Ada yang disebut dengan barzah. Barzah itu artinya campuran. Campur tapi tidak larut gitu. Itu arti barzah secara bahasa. Barzah itu campur tapi tidak larut karena ada hijab, ada penghalang gitu. Barzah juga bisa berarti frekuensi. Ya, bertemu, melihat tapi tidak bisa menyentuh satu sama lain. Seperti saya dengan Ibu Erni, ya, melihat tapi tidak bisa sentuhan kan? Ya karena lihatnya yang menyejukkan lagi apa ya? Ya, iya. Yang menyejukkan. Iya gitu. Ya, nggak bisa sentuhan tapi bisa komunikasi tapi nggak bisa bersentuhan. Karena ada barzah, ada frekuensi, ada batas gitu ya. Jadi barzah secara bahasa artinya batas. Campur tapi tidak larut gitu ya. Nah, kita lihat surat 23 misalnya, atau surat 23 ya. 99 100. 23 99. Surat 23 ayat 99. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Oke, lanjut. Ada kata barzahnya di sini. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka itu
dinding sampai hari sampal ya Pak ya. Sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, ada kata dinding ya. Dinding itu terjemahan dari barzah. Wa mi waroihim barzakhun, barzakh ya. Jadi barzah diartikan dinding. Karena itu dinding tidak bisa ditembus. Nah, ini penyesalan. Demikianlah keadaan orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, mereka berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia." Jadi ingin balik ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh. Ini kan yang disesali tadi, pernah dijelaskan sebelumnya. Orang menyesal karena selama hidup tidak beramal soleh. Agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka, setelah kematian, mereka menghadapi barzah namanya. Barzah itu artinya dinding pemisah. Ya, bisa melihat tapi tidak bisa bersentuhan, bisa berkomunikasi tapi tidak nyampur gitu ya. Namanya barzakhun. Barzah juga bisa diartikan sebagai batas. Ini dinding batas ya. Misalnya di surat Ar-Rahman ayatnya 19. 55, 19. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Ya, dua laut mengalir, terus bertemu. Terus, tapi antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Nah, jadi bertemu tapi tidak nyampur. Nah, ini bahasa Arabnya barzakhun juga. Bainahuma barzakhun. Barzakhun itu artinya batas yang tidak bisa dilampaui oleh masing-masing. Bertemu tapi tidak campur karena ada batas, ada dinding gitu ya. Itu arti barzah. Juga bisa dilihat di 51 ayat 7. 51 ayat 7. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Langit itu punya jalan. Kalau bahasa ilmiahnya frekuensi, Bu. Kenapa kita bisa berdialog, bisa berkomunikasi? Karena ada frekuensi yang sama. Mati. Ya, Mbak. Sudah, terima kasih. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Tapi masih lemes tadi dari dokter juga. Oh iya. Pak Ibu Dana. Iya. Iya. Itu tadi itu ada petir jadi ada petir mati di itunya. Bogor hujan barangkali ya. Enggak, hujan lumayan nih. Petir ya. Ada petirnya jadi mati. Iya, kemarin saya ke Bogor juga hujannya besar. Iya. Ya kita lanjut ya. Ya, Pak. Ini jadi pakai handphone ininya. Di rumah masih mati itunya. Nah, internetnya. Suara saya juga udah mulai sendet-sendet. Ya, baik kita lanjut tadi sampai ya jadi berbicara tentang peristiwa atau keadaan setelah kematian, ada yang disebut sebagai barzah ya. Sebagai barzah. Barzah secara bahasa itu artinya batas, juga bisa berarti dinding, juga bisa berarti frekuensi. Kalau satu frekuensi itu bisa ketemu walaupun tidak bisa nyampur gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Ketika kita setelah mati ada juga yang disebut dengan kubur ya. Disebut sebagai kubur. Jadi ada barzah, ada kubur. Apa bedanya barzah dengan kubur ya? Berbicara tentang kubur, bahwa semua orang yang sudah mati, orang yang sudah mati, pendengaran dan penglihatannya ditajamkan, Bu. Pendengaran dan penglihatannya ditajamkan. Nah, kita lihat dulu ayatnya. 18:26. Surat
19 atau surat 50:22 ya. 50 ayatnya 22. Farida mau baca, Far? Aduh, datang. Halo, Far. Terus aja nggak apa-apa ya. Lanjutin katanya. Ya. Surat 50 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami disingkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Ya. Jadi ketika orang itu sudah mati, jiwanya udah lepas dari tubuh, pendengaran penglihatannya ditajamkan. Jadi dia mendengar yang sebelumnya tidak mendengar. Dia bisa melihat yang sebelumnya tidak terlihat gitu ya. 19:38. 19:38. Ayatnya 38. Surat Maryam ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Berarti ketika datang kematian, pendengaran, penglihatan ditajamkan. Ditajamkan berarti dia mendengar apa yang sebelumnya tidak bisa didengar dan melihat apa yang sebelumnya tidak bisa dilihat ya, karena ditajamkan pendengaran dan penglihatannya. Dan manusia itu tidak akan sanggup, bahasanya tidak akan sanggup menjadikan orang yang dalam kubur bisa mendengar karena secara organ sudah tidak ada lagi kan. Jadi telinganya udah rusak, matanya udah rusak gitu. Suratnya 35:22. Surat Fatir ayat 22. Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur itu dapat mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur itu mendengar. Ya karena secara organ tubuhnya sudah rusak. Jiwanya sudah lepas dari tubuh. Nah, bagi orang-orang yang beriman atau bahasanya kan dulu pernah dijelasin ada empat status kan? Ada 4 ya status atau label ketika orang mati. Kan ada orang mukmin, ada orang muhsin, ada orang muslim kan, ada orang yang husrin. Nah, bagi orang-orang yang mukmin itu jasadnya akan diganti dengan jasad yang baru. Kenapa? Karena dia akan langsung masuk surga kan? Nah, kita lihat surat 2 154. 154. Surat Al-Baqarah ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Tapi kamu tidak menyadarinya. Jangan kamu mengatakan terhadap orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Maksudnya kan dihidupkan kembali, tetapi kamu tidak menyadarinya. Nah, juga ayat yang serupa ada di surat 3 169. 3 169. 19 itu 19 Pak. Sorry. 3 169. 6-nya kemana? Hilang. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ya, kalau mereka hidup, dihidupkan berarti Bu. Ya. Oh. Ya, dihidupkan. Berarti
kalau orang itu kalau yang mati itu mukmin statusnya, maka dia akan langsung dihidupkan kembali. Berarti dengan jasad yang baru, dengan jasad yang baru. Kenapa? Karena si mukmin kan langsung masuk surga kan, berarti udah diganti langsung. Nah, bagaimana dengan si muslim atau si muhsin yang di bawah mukmin tadi ya? Kalau matinya dalam keadaan muhsin atau dalam keadaan muslim, maka bahasanya dia akan tidur panjang. Jadi tidur panjang, Mbak, ditidurkan. Ya, sampai hari kebangkitan atau sampai hari kiamat tiba gitu. Ditidurkan. Namanya ditidurkan, ya. Nah, kita lihat ayatnya. Surat 52 ayat maaf. Surat 17:79. 17 ayatnya 79. 17 ayatnya 79. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam hari bersalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi orang yang matinya udah strata muhsin atau muslim, dia tidak masuk ke kubur, tapi masuknya ke makom. Nah, itu Pak, beda kubur sama makom, Pak. Beda. Kalau orang masuk kubur, itu pasti dapat teror di kuburnya, Bu. Kan tadi orang itu ketika mati, kalau statusnya mukmin, maka dia akan langsung masuk surga dan diberi jasad yang baru kan. Nah, kalau yang mati itu statusnya muhsin atau muslim, dia akan tidur panjang. Kalau dia tidurnya di kubur, maka dia akan dapat teror. Orang nyebutnya azab kubur. Ya, padahal itu sebetulnya teror, Bu. Seperti orang tidur dan bermimpi buruk. Jadi azab kubur itu seperti atau ibarat mimpi buruk. Gitu. Ibu bayangkan kalau kita tidur, mimpinya mimpi buruk, Bu. Bangun tidur capek nggak? Capek. Ya masih bagus, masih bangun. Kalau nggak bangun-bangun gimana? Ya kalau orang mati kan nggak bangun lagi masalahnya, Bu. Iya. Nah, ketika orang itu statusnya muhsin atau muslim, maka dia tidak masuk ke kubur. Tapi masuknya ke makom. Makom adalah derajat atau nilai seseorang gitu. Makanya ada kata-kata makomam mahmuda. Nah, supaya masuknya ke makom, apa yang mesti dilakukan? Wa minal laili, dan pada sebagian malam. Wa minal laili, dan pada malam hari. Malam itu identik dengan apa? Terang apa benderang? Gelap. Nah, jadi orang mati masuk ke alam kubur, itu posisinya seperti orang memasuki malam hari. Jadi gelap, Bu. Jadi ketika datang kegelapan, ketika saat malam tiba, gitu. Bahasanya ketika masuk ke dunia gelap, masuk ke kubur kan gelap, Bu, seperti gelapnya malam kan. Fatahajjad bihi. Fatahajjad, maka kamu bertahajudlah. Bertahajud itu mengandung arti harus sadar, Bu. Bangkitkan kesadaranmu, hidupkan ruhanimu gitu. Karena ketika orang mati banyak yang nggak sadar. Rohnya tidak hidup, Bu. Jadi udah mati, Pak. Ya? Kan udah mati. Yang mati jasadnya, Bu, yang buruk. Jiwanya kan tetap sadar, Bu. Jadi masih bisa berini dong. Iya, makanya tadi ketika datang kematian kita harus sadar, oh iya saya udah mati kan gitu. Nah, untuk menerima bahwa saya ini mati aja, Bu, itu sudah bagus, Bu. Karena banyak nanti jiwa-jiwa yang dia tidak atau belum menerima kalau dia sudah mati gitu loh, Bu. Itu yang kemudian jiwanya jadi gentayangan itu, Bu. Hantu penasaran, Pak. Nah, tadi arwah jadi penasaran tadi bahasanya. Jadi yang penting adalah ketika datang kematian, sadari dulu, terima. Oke, saya sudah mati ya gitu, Bu. Nah, makanya bahasanya pada malam hari, pada sebagian malam, bertahajudlah ketika
datang malam, ketika datang kegelapan, kamu mesti sadar diri. Tahajud itu tahajat artinya bangkit, artinya melek, artinya sadar begitu. Artinya itu apa ya? Ya sadar, bangkit. Bangkit kesadarannya, hidup ruhnya gitu, Bu. Nah, kalau hidup ruhnya kan berarti nyala tuh, tidak gelap lagi. Ya, nafilatan sebagai nafilah. Nafilah itu tambahan diartikannya. Nah, ketika kita bisa sadar, bangkit kesadarannya, jiwanya, hidup ruhnya gitu, Bu. Asa gitu. Asa ayab asaka, mudah-mudahan dengan cara itu Tuhanmu mengangkatmu ke makom. Ya, mengangkatmu ke makom. Jadi masuknya ke makom mahmuda, tempat yang terpuji, tidak masuk ke kubur gitu, Bu. Tapi masuknya ke makom karena butuh kesadaran itu. Nah, makanya kesadaran itu mesti dilatih dari hari ini, dari sekarang. Bangkitkan. Kesadaran maksudnya gimana sih, Pak? Awareness, Bu. Apa namanya? Apa bahasa kitanya? Sadar apa yang terjadi saat ini, Bu. Sadari gitu. Nah, kesadaran itu perlu dilatih. Banyak orang yang hilang kesadarannya, Bu. Fisik lagi apa, pikiran kemana-mana, Bu. Jadi dia tidak menyadari apa yang sedang berlangsung gitu. Misalnya tubuh fisik kita lagi di sini kan, lagi ikut pengajian, tapi pikirannya kemana, melayang-layang, tidak sadar apa yang sedang dialami, tidak terjadi. Nah, kesadaran itulah yang penting, sadar ketika kita sedang apa, ya sadari itu, sadari apa yang sedang kita alami gitu. Sadari apa yang sedang terjadi pada diri kita, juga pada lingkungan kita gitu. Dan itu butuh ruh yang hidup gitu, Bu. Itu namanya tahajud. Ya. Nah, dengan cara tahajud itu membangkitkan kesadaran, menghidupkan ruh kita, itu akan mengangkat ke makom gitu. Tidak lagi dikubur gitu. Nah, kalau udah masuk ke makom, dia akan bebas dari namanya azab kubur atau yang namanya teror kubur gitu. Itu bahasanya gitu. Kita lihat lagi surat 1973 misalnya. Gantian, Pak. Oke. 1973 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Ada kata-kata makom di sini, Bu. Khairun makoman. Diartikannya tempat tinggal kan? Tinggal. Manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik makomnya? Nah, bahasanya makom itu tempat tinggalnya setelah mati, Bu. Nah, jadi ketika orang yang mati itu statusnya muhsin atau minimal muslim, ya, dan dia bisa sadar, dia bisa menyadari apa yang terjadi setelah kematiannya, maka dia akan diangkat namanya ke makom sebagai tempat tinggal. Dan dia di makom itu akan mengalami tidur panjang, tapi tidur tanpa mimpi buruk. Mimpi buruk. Nah, mimpi buruk itu orang menyebutnya azab kubur. Kenapa dia mimpi buruk? Karena dibayang-bayangi oleh rasa bersalah sebelumnya. Jadi rasa bersalah itulah yang menghantui dia sebagai terornya, Bu. Gitu ya. Nah, sementara orang-orang yang tidak beriman, yang statusnya di bawah muslim, nah dia masuknya ke kubur gitu, Bu. Karena masuknya dia ke kubur, dia tidak bisa tahajud, dia tidak bisa membangkitkan kesadarannya, tidak bisa menghidupkan ruhnya, dia tidak menerima apa yang terjadi, maka masuknya ke kubur. Ya, kita lihat 30:55. 30:55. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. 56.
Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir. Sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Nah, jadi orang yang tidak beriman, dia akan tinggal di mana? Di kubur. Nah, resikonya kalau dia dikubur, ya dia akan bertemu dengan teror. Teror kubur namanya, Bu. Ya, kita lihat ayatnya. Suratnya 40-45. 40 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Azab, terus? Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ya, bahasanya kepada mereka dinampakkan, diperlihatkan neraka pagi dan petang. Nah, orang nyebutnya azab kubur atau teror kubur. Ya, udah diazab belum? Ya, orang namanya tidur gimana? Tapi terasa azabnya kan? Ya, sama seperti tadi ketika kita tidur mimpi buruk, Bu. Ketika mimpi serasa beneran nggak, Bu? Iya. Ya, kita tahu itu mimpi setelah apa? Kalau bangun kan? Iya. Oh, alhamdulillah cuman mimpi gitu. Tapi ini masalahnya kalau orang udah mati kan nggak ada bangunnya. Iya. Jadi kan tersiksa terus, Bu. Ya, apa yang membuat dia diazab kubur atau diteror di kubur? Nah, teror itu sebetulnya adalah catatan amal perbuatan buruk dia yang menghantui dia, Bu. Jadi rasa dosa, rasa bersalah itu yang menghantui dia sehingga menjadi mimpi buruk gitu. Misalnya baik. Ya. Gimana dengan reinkarnasi yang dia kembalikan lagi mencari jasad yang baru? Ya, nanti ceritanya. Belum selesai. Nanti ceritanya. Nanti ceritanya. Belum nyampe. Iya, nanti sampai di kebangkitan nanti. Nah, ini kan belum ini baru cerita abis mati masuk ke kubur gitu. Belum masuk ke bangkit laginya belum. Ya, nanti ya sabar. Gitu. Jadi dia mendapat teror dari perbuatan buruknya sendiri. Jadi dia dihantui oleh rasa bersalah. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang pernah membunuh ya, misalnya seseorang membunuh. Nah, dia dihantui oleh rasa bersalah dan dihantui oleh orang yang dibunuhnya gimana? Nah, dihantui gitu kan? Itu yang menjadi teror gitu. Ya, juga bisa dilihat di surah 23 ayat 16. 23, 16 ada kuburnya sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Dibangkitkan dari kubur apa di dalam kubur? Coba lihat ayat ini. Surat 22 ayatnya ayat 7. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Jadi bangkit di dalam kubur. Berarti kan dia hidup di mana? Di dalam kubur. Di dalam kubur. Kalau lihat ayat 5-nya, kita menurut ayat 5-nya nih, itu bangkit dari kubur. Ya, coba lihat Bu. Ini ada kata nih. Jika kamu dalam jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur. Nah, kalau dari kubur berarti sudah selesai kan di kuburnya? Ya. Nah, kalau dari kubur berarti udah keluar dari alam kubur. Tapi sebelum dia keluar dari alam kubur, dia bangkit di dalam kubur dulu. Maknanya tadi ada orang mati masuk ke alam kubur atau masuk ke dalam kubur, bukan kuburan ya. Kita mesti bisa bedain mana kubur, alam kubur atau mana kuburan ya. Kan yang nampak di permukaan itu kan kuburan, Bu. Yang ada di kuburan itu jiwa apa raga? Raganya. Nah, yang masuk ke alam kubur itu kan jiwanya. Ya, jadi orang yang sudah mati, jiwanya akan masuk ke alam kubur. Nah, orang yang matinya tidak beriman tadi, dia masuknya ke alam kubur. Dan di alam kubur, dia resikonya apa?
akan mendapat siksa atau teror kubur tadi. Teror apa? Teror dari perilaku dosa dia. Jadi rasa bersalahnya menghantui dia gitu, Bu. Jadi seperti teror gitu bahasanya. Nah, sementara yang muhsin atau muslim tadi, dia akan diselamatkan dari kubur, masuk ke makom. Maka dia seperti orang yang tidur panjang gitu ya. Namanya tidur sehari seminggu sama aja kan, Bu? Gitu kan. Nah, kita lihat lagi surat 60:13. 60:13. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat, sebagaimana orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa. Jadi, apa ya? Iya, susah tadi. Kalau orang mimpi buruk, masih bisa bangun, Bu. Tapi kalau orang udah mati, mimpi buruknya nggak berakhir. Sampai dia berputus asa gitu, Bu. Saking tidak punya harapan lagi gitu untuk selamat dari teror itu. Gimana selamatnya? Kecuali dia mesti naik tadi, harus bisa sadar tadi. Kalau dia bisa menerima bahwa dia sudah mati dan dia sudah tidak punya jasad lagi, udah sadari saja. Itu kan hanya teror, tidak terbukti seperti mimpi. Bisa nggak kita sedang mimpi dan kita sadar kita mimpi, Bu? Bisa nggak, Bu? Bisa. Jadi gini, kita bermimpi, terus kita tahu bahwa kita tuh lagi mimpi, bisa nggak? Iya, bisa. Ada bisa gitu. Kadang-kadang bisa gitu, Bu. Nah, kalau tahu itu mimpi, ini kan cuma mimpi. Kita kan jadi tenang, Bu. Nah, bisa nggak orang ini nih, Bu, ketika dapat teror kubur, dia sadar gitu. Kamu itu udah mati. Ya, mau diteror bagaimanapun kan tidak akan terjadi namanya teror. Ini kan cuma mimpi aja gitu. Tapi kalau nggak punya kesadaran itu kan dia seperti beneran di azabnya, seperti beneran di terornya gitu. Misalnya akan kubunuh kau gitu. Ya kubunuh gimana orang udah nggak ada jasadnya. Tapi kan dia ketakutan. Nah, rasa takut, rasa khawatir, rasa bersalah itu menyiksa dia gitu. Itu bahasanya begitu. Ya, jadi ada orang yang mati masuk ke kubur. Jadi keadaan di kubur atau di barzah, sang jiwa atau nafas tidak akan bisa kembali mundur ke dunia. Ya, karena atau tidak bisa maju ke depan karena ada dinding. Ada dinding sampai mereka dibangkitkan gitu. Nah, kalau kita lihat dari segi ilmiah bahwa air adalah sumber kehidupan, ya. Kita lihat 21:30. 21:30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Dari air kami jadikan sesuatu hidup. Ya. Nah, berarti di dalam tubuh manusia itu kan ada darah ya. Darah itu kan air. Berarti di dalam darah itu ada tempat bersemayamnya jiwa. Atau kehidupan itu adanya di dalam air atau di dalam darah. Dan itulah kenapa kita dilarang makan darah. Kenapa? Karena darah tempatnya jiwa. Nah, dari hal ini pula ada kepercayaan, ada budaya di dalam kehidupan kita, ada budaya kalau orang udah mati diperingati 1-3 hari. Diperingati lagi hari ke-7, diperingati lagi hari 40, diperingati lagi hari ke-100, bahkan ada yang sampai memperingati hari ke-1000. Ada nggak, Bu? Ada. Ya, kenapa itu muncul? Itu tidak ujug-ujug sebetulnya. Ya, hal ini terjadi karena ada kepercayaan berkaitan dengan proses hilangnya cairan yang ada di dalam tubuh jenazah, tubuh mayat yang sudah
mati gitu, Bu. Jika masih ada darah di dalam tubuhnya, maka nafasnya, jiwanya masih ada. Dan nafas tersebut akan hidup di alam barzah atau di alam kubur ketika tidak ada lagi cairan yang tersisa, Bu. Baru jiwanya keluar dari tubuh itu. Makanya ada peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari. Nah, secara umum ya, tadi sudah diterangkan bahwa cairan di dalam tubuh akan hilang sampai tubuh kita mengering kan. Itu kalau udah setahun itu kan. Setahun itu 360 hari ya. Tubuh sudah nggak ada lagi cairannya gitu, Bu. Karena sudah jadi tulang belulang gitu ya. Itu secara fisik begitu, secara tinjauan ilmiahnya begitu. Jadi tidak ada salahnya kalau ada orang melakukan selamatan itu, Bu. Selamatan 3 hari, 7 hari. Untuk apa? Mendoakan si arwah tadi, si jiwa-jiwa yang udah meninggal sebetulnya, supaya tidak mengalami teror atau azab kuburnya gitu. Lain hal ya? Bisa nggak tuh? Artinya doa-doa kita bisa bikin dia naik kelas nggak, Pak? Ya setidaknya meringankan lah, Bu. Jadi ketika dia mimpi buruk, kan gini, Bu, bisa nggak 2 orang bermimpi ketemu di mimpinya, Bu? Dua orang bermimpi, mimpi yang sama, bisa nggak, Bu? Tahu deh. Bisa nggak ya? Bisa lah. Saya mimpi, ibu mimpi ketemu saya mimpi ketemu ibu, ngobrol di tidurnya, Bu. Bisa nggak, Bu? Oh. Bisa tuh. Ya bisa. Belum bisa. Coba lihat ayatnya nih ya. Lihat ayat ini. 39, 42. Ayo bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, orang mati dipegang jiwanya. Ya. Orang tidur dipegang juga, Bu. Ya, kalau Ibu Farida tidur, saya tidur, jiwanya di mana? Dipegang sama siapa? Sama yang punya. Kalau sama-sama dipegang Allah, Bu, bisa ketemuan nggak, Bu? Oh, bisa aja sih. Bisa aja tuh. Kalau dibikin sama yang punya. Nah, sekarang orang mati. Ditahan tuh kenapa, Pak? Ya? Ditahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Iya, yang udah mati jiwanya nggak balik. Nggak dikembaliin. Nggak balik lagi, kan udah ceritain tadi. Kan udah ceritain sebelumnya. Kalau udah mati kan jiwa nggak bisa balik lagi, Bu, ke tubuhnya. Ya, nah yang belum datang kematian kan balik lagi tuh, bangun lagi, jiwanya masuk lagi. Kan? Nah, jadi orang yang mati, jiwanya diapain? Dipegang. Orang tidur? Pegang. Bisa ketemu nggak, Bu? Bisa. Ya kan? Si A udah mati. Jiwanya di mana? Pegang. Si A udah mati. Nah, kita belum mati, tidur, Bu. Jiwanya kemana? Jadi dibangun. Pegang. Nah, ya karena sama-sama dipegang, bisa jumpa nggak, Bu? Bisa. Jadi kalau mimpi ketemu yang udah meninggal gitu ya, Pak ya? Misalnya Bu Farida mimpi ketemu si A udah meninggal, Bu, udah mati lama, Bu. Ya. Nah, Ibu dalam tidurnya melihat dia, melihat dia dalam posisi susah, Bu. Susah itu misalnya dia kehausan, dia kelaparan, dia kepanasan, gitu kan misalnya, Bu. Kan kita lihatnya kasihan, Bu. Tapi nggak bisa nyapa, hanya lihat aja, Bu. Nah. Biasanya diem gitu, Pak ya. Biasanya kalau kita mimpi yang udah meninggal, yang meninggal tuh diem gitu kayaknya. Memandang kita gitu, Pak. Ngeliatin tapi Iya, kalau kita melihat dia dalam kondisi keadaan susah, Bu. Mau dia mau bergerak, terserah, mau dia mau gerak, nggak ada urusan. Tapi apa yang kita lihat dalam mimpi itu tentang dia, Bu. Kalau yang kita lihat adalah pemandangan yang menyedihkan, atau yang apa bahasanya? Kasihan lah, Bu. Kok kasihan ya? Tapi nggak bisa nolong, Bu. Nah, itu berarti petunjuk apa, Bu?
Dia lagi kena azab. Ya, dia sedang kena azab tadi. Istilahnya dia sedang kena teror kubur. Nah, apa yang bisa kita lakukan, Bu? Bacakan Al-Fatihah. Ya, kan itu kan lagi mimpi. Bisa nggak dalam mimpi itu kita nggak tahu itu mimpi kan? Tapi melihat aja. Tahunya kita terbangun, Bu. Terbangun kaget loh. Kenapa ya bisa melihat dia seperti itu ya? Nah, itu berarti kode dia sekarang sedang dalam posisi susah, Bu. Bahasanya sedang diazab di kuburnya gitu. Nah, kita bisa mendoakan. Doanya kan suka dibaca hari-hari, Bu. Kalau ada orang meninggal tuh, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah ya Tuhan, maafkan, ampuni dosa-dosanya. Allahumma gfir, ya. Ampunilah dia, warhamhu, maafkan dia, wa'afihi wa'fu anhu, sejahterakan dia. Kirimlah Al-Fatihah untuk arwahnya. Al-Fatihah untuk arwah si Anu. Bismillah sampai selesai, Bu. Kirim tuh tiap hari, ya. Katanya udah terputus, Pak. Iya, namanya juga usaha. Doa, kan namanya juga usaha. Kenapa? Bukan Allah Maha Kuasa itu, Bu. Ya kan, mengabulkan doa yang benar, Bu. Kalau memang doa kita dikabul kan, ya bisa saja dia diampuni kan gitu. Ya tergerak lah gitu. Ya boleh jadi, makanya kenapa ada ajaran doa mendoakan orang lain kan, orang tua. Ya berarti ada doa yang dikabul, Bu, gitu, dari doa itu gitu. Iya. Ya kayak gitu. Ya jangan pelit atuh, Bu. Ngirim transfer nggak bisa, ke mereka ngirim doa tuh. Ya, kalau transfer duit kan udah nggak bisa diterima sama dia. Iya. Nah, yang mungkin sampai, nah yang masih mungkin tembus dimensi itu doa, Bu. Termasuk istighfar. Jadi istighfar atau doa istighfar itu tembus, Bu. Tembus dimensi waktu. Tembus dimensi ruang juga sebetulnya. Ya. Jadi salah satu yang bisa tembus dimensi itu adalah doa istighfar itu, Bu. Doa mohon ampun. Nah, gitu. Oke, sampai mana tadi? Lupa tadi. Oh ya. Tadi yang jadi keadaan di kubur itu atau di alam barzah, jiwa tidak bisa kembali karena ada dinding kan, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Nah, berkaitan dengan kehidupan, karena dalam tubuh ada air. Selama ada unsur air di tubuh, maka jiwanya masih di dalam itu, Bu. Ya, nah makanya ada peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu kan dalam rangka, namanya juga selamatan, Bu. Doa selamat gitu untuk orang yang sudah mati, dikabul. Atau tidaknya bukan urusan kita, Bu. Hanya kita yang hidup punya bukan kewajibannya, punya etiket lah, punya adat mendoakan yang sudah mati gitu, Bu. Dikabul, alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa, Bu. Namun juga ya kita mendoakan ya gitu. Nah, itu tentang barzah. Masih cerita tentang kubur. Kan tadi ada orang yang dibangkitkan di dalam kubur ya. Nanti ada kebangkitan dari kubur. Nah, betul sudah selesai peristiwa di kuburnya gitu. Nah, kita lihat berkaitan dengan hari kebangkitan di kubur ya. Orang-orang kafir tidak percaya tentang adanya kebangkitan, Bu. Dan kebangkitan itu dianggapnya sebagai dongeng. Nah, ini pertanyaan tadi. Bagaimana dengan reinkarnasi? Reinkarnasi itu kan hidup lagi setelah dari kubur tadi. Nah, 2766 lihat. 27 ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya. Jadi ada orang yang meragukan adanya hari akhirat kan? Iya. Lanjut 67. Berkatalah orang-orang yang kafir, apakah setelah kita menjadi tanah dan begitu pula bapak-bapak kita, apakah sesungguhnya kita akan dikeluarkan dari kubur? Jadi kalau kita nggak percaya, Bu, adanya, ya kan dikeluarkan dari kubur. Satu lagi, 68-nya. Sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini
dan juga bapak-bapak kami dahulu, ini tidak lain hanyalah omongan dongengan-dongengan orang dahulu kala. Jadi kalau kita bicaranya kebangkitan, kalau kita bicara reinkarnasi, terus nggak percaya adanya hari kebangkitan, itu hanya dongeng. Namanya apa, Bu? Kafir. Ya kafir lah, Bu. Jadi tidak percaya kebangkitan, tidak percaya reinkarnasi, ya kafir kita. Ya. Karena orang kafir nggak percaya kebangkitan. Gitu. Banyak yang percaya kebangkitan tapi nggak percaya reinkarnasi. Loh, apa bedanya? Ya, iya, banyak kan begitu ya. Banyak orang yang benci pisang tapi suka makan cau. Gimana? Saya nggak suka pisang, disuguhin cau, mau, Bu? Apa bedanya pisang sama cau? Ya, Bu, ya? Karena reinkarnasi dikira monopolinya orang Hindu, Buddha gitu kali ya. Iya, Ibu kalau ke Arab nyari air apa nyari water, Bu? Bahasa Arab dong, bahasa Arab. Di Arab nggak ada water, nggak ada. Air kagak ada di Arab, Bu. Iya. Yang ada miyah. Yang ada miyah. Miyah ya. Ya miyah, miyah. Ya kan air. Gitu. Ya jangan begitu hanya gara-gara beda bahasa. Saya maunya minum air bukan miyah. Di sini nggak ada air, Pak. Yang ada miyah sini. Ya kayak gitulah, Bu, lah. Jangan berantem. Nggak percaya kebangkitan, kafir. Nggak percaya akhirat, kafir. Makanya kan salah satu rukun iman percaya adanya kehidupan akhirat. Ya, bahwa ada kehidupan setelah mati. Jadi setelah mati dihidupkan lagi. Bahasa Qur'annya dibangkitkan. Bahasa lainnya reinkarnasi. Adakah reinkarnasi dalam Quran? Kagak ada. Karena reinkarnasi bukan bahasa Arab. Iya. Nah, kebangkitan nggak ada. Dan kebangkitan kan bahasa Indonesia, Bu. Ya, tapi di terjemahan ada. Jadi reinkarnasi itu terjemahan. Kebangkitan juga terjemahan. Gitu. Ya, jadi sebetulnya ada penjelasan tentang reinkarnasi atau kebangkitan di dalam Quran. Nanti kita khusus bicara reinkarnasi ya. Ya, sendiri. Satu topik sendiri. Kalau perlu habis ini nanti. Habis ini kita cerita reinkarnasi. Ya, reinkarnasi itu ada dua, Bu. Ada reinkarnasi sempurna dan reinkarnasi tidak sempurna. Nah, gimana penjelasannya nanti. Ya. Ya. Jadi berkaitan dengan kebangkitan dari kubur. Kan ada saatnya manusia dibangkitkan dari kubur. Nah, orang kafir tidak percaya tentang hari kebangkitan. Dan mereka menganggap itu hanya dongeng. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika dibangkitkan dari kubur, Bu? Nah, ketika terjadi kebangkitan, kita lihat 36 ayatnya 51 sampai 53. 36, 51 sampai 53. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Oke, lanjut. Keluar dari kubur ya. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Nah, tapi kan udah telat membenarkannya. Dulu kan nggak percaya. Terus? Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Ya, jadi ada orang yang menyesal, menggerutu ketika dibangkitkan. Kenapa? Karena dia tahu ada azab, ada siksa yang dijanjikan akan tiba. Benar apa yang dikatakan Rasul. Gitu ya. Ya, tapi kan ini kesadaran yang udah terlambat. Gitu. Nah, ketika mereka dibangkitkan dalam berupa apa, Bu? Ya, dibangkitkannya berupa apa? Kita lihat 99 ayat 6. Ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim.
Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Jadi setiap manusia akan dibangkitkan dari kuburnya seperti apa, Bu? Sesuai kondisi. Iya, sesuai kondisi dia sebelum mati. Gitu. Ya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Jadi bangkit pada saat keadaan mereka matinya, Bu. Ya, atau juga bisa saja mereka dibangkitkan dengan fisik yang dulu. Ya, sehingga mereka dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam. Katakanlah kalau dulu orang tua bilang, nanti itu ya kalau orang udah mati dibangkitkan itu akan dibangkitkan seperti perilakunya. Ada orang dibangkitkan bermuka wajahnya monyet gitu. Wajahnya kerak, Bu. Kenapa dia wajahnya dengan mukanya kerak? Karena dulu dia serakah, kata gitu. Ada orang yang dibangkitkan mukanya tikus. Kenapa muka tikus? Itu kan tikus itu suka ngegrogoti, jadi koruptor itu nanti. Nah, kayak gitu, Bu. Nah, itu kan hanya memvisualisasikan bahasanya. Jadi ada orang itu dibangkitkan sesuai amal perbuatannya gitu. Dalam keadaan bermacam-macam. Tidak dijelaskan macamnya seperti apa di sini, Bu. Bisa saja rupa mereka menggambarkan perilaku mereka, bisa gitu kan? Atau bisa saja mereka dibangkitkan dengan fisik terakhir dia matinya seperti apa gitu. Bisa seperti itu. Itu kan beberapa kemungkinan, Bu. Yang jelas manusia tidak ada yang bisa bersembunyi dari hari ini. Dari hari itu nggak ada yang bisa bersembunyi. 40:16. 40 ayatnya 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada sesuatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi maha mengalahkan. Jadi nggak ada yang bisa bersembunyi dari keadaan itu. Mungkin kalau hari ini ada orang berdosa, bisa menyembunyikan dosanya kan? Ada orang yang jahat, bisa nggak menyembunyikan kejahatannya di balik kebaikan? Bisa. Tapi hari itu nggak ada yang bisa disembunyikan. Semuanya akan nampak gitu. Belangnya kelihatan gitu. Hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapa kerajaan hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Nggak ada yang bisa bersembunyi. Suaranya kok hilang tiba-tiba ya? Suara saya hilang, Bu. Halo. Di sini enggak sih. Oh, yang lain enggak ya? Oh, berarti yang punya Ibu Lola ya? Mbak Lola ya? Coba dibantu. Ada siapa di situ, Bu? Halo. Mbak Tapi Lola. suara saya masih jelas kan, Bu ya? Jelas. Jelas. Oh, berarti Di sini yang jelas. berarti di Ibu Lola yang masalah. Bisa dibantu apa kepijit apa hilang suaranya hilang. Mbak Lolanya hilang. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ya. Kita lihat di surah 54 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menundukkan pandangan-pandangan, mereka keluar dari kuburan. Seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Mau kemana tuh belang terbang, Bu? Mau terbang kemana? Ya Allah. Bingung terbang kemana itu? Laron, Bu, gimana bingung? Jadi ketika orang keluar dari kubur, juga dalam keadaan bingung gitu. Bingung sambil menunduk, mesti kemana gitu. Malu dengan dirinya, malu dengan perbuatannya gitu. Nah, jadi Jadi fisik kita nanti akan bersaksi di akhirat itu, Bu. Jadi fisik kita, tubuh kita akan bersaksi nanti. Kita lihat surah 40. Pak, yang dibangkitkan ini berarti yang tadi langsung masuk ke surga nggak termasuk ya? Kan tadi lihat statusnya, Bu. Iya, kalau status dianya mukmin, dia langsung dibangkitkan.
dibangkitkan, diberi jasad baru, masuk surga. Kan orang yang mukmin kan tadi langsung masuk surga. Ya. Berarti diganti jasad yang lama dengan jasad yang baru. Jadi jasad baru mereka di surga. Nah, yang yang itu yang kafir, yang muhsin atau muslim ya, dia ditidurkan sampai hari dibangkit. Nah, ketika dibangkitkan itu sama dengan jasad yang dalam keadaan yang berbeda tadi. Hanya bedanya dengan orang yang kafir, selama dia dikubur mendapat teror itu aja, sampai dibangkitkan juga sama. Yang katanya dia dicari jasad lain kan, kalau dia masih belum ditidurkan selamanya karena dia muslim mukmin, kan dikasih jasad lain sebelum di hari kiamat, hari pembangkitan. Itu gimana tuh ceritanya? Ya, ada orang yang mati jasadnya nggak rusak tuh, seperti orang tidur aja. Nggak, maksudnya reinkarnasi, kasih ini tubuh lain gitu, entah itu dari bentuk manusia udah langsung ya Pak? Iya, kalau posisi dia mukmin ketika matinya, maka dia langsung dibangkitkan, diberi jasad yang baru. Nggak nunggu ya Pak ya? Enggak, dia langsung dibangkitkan, bukan nggak nunggu. Langsung dibangkitkan. Jadi nggak ada masa tunggu, Bu. Mati langsung dihidupkan kembali dengan jasad yang baru. Ya, kalau yang mukmin tadi. Nah, yang muhsin atau muslim ditidurkan, belum dikasih jasad baru, belum. Tapi ditidurkan panjang, jiwanya tidur panjang, Bu, tanpa mimpi buruk. Sampai dibangkitkan. Nah, ketika mereka dibangkitkan seperti apa? Ya sesuai dengan amalnya tadi. Jadi sesuai dengan balasan amal perbuatannya. Nah, sementara yang matinya dalam posisinya kafir, selama dikubur dapat teror. Nah, ketika dibangkitkan, ya sama seperti tadi kasusnya, dia akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya dia, gitu, Bu. Tapi kan sempat juga kita diberitahukan ya, yang katanya Allah kan mematikan, menghidupkan, mematikan dan menghidupkan gitu ya. Nah, pada saat orang yang dihidupkannya memang dia mukmin, mungkin dia nggak perlu dihidupkan lagi karena dia akan langsung masuk surga. Langsung hidup. Sama Allah ya. Tapi kalau kembali kepada Allah ya. Tapi mereka yang mungkin masih harus diuji kembali atau dikembalikan lagi ke dalam jasad yang berbeda, itu gimana tuh ceritanya? Bukanlah mereka dapatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi dengan dihidupkan ke dalam, dicarikan jasad lain. Nah, sekarang begini ya, saya kasih gambarnya gini. Ya, jadi ketika orang itu mati, saya kasih gambarnya gini. Ini lengkapnya ya, ini lengkapnya gini. Nah, bentar, saya lihat. Ini. Proses perjalanan, kelihatan nggak Bu tulisannya Bu? Kecil ya? Kelihatan. Gedein dikit. Nah, proses perjalanan hidup manusia tahap keempat. Ke-1 di kandungan, kedua di dunia, ketiga di kubur, 4 di akhirat kan? Nah, di akhirat ada 2, kehidupan surga atau kehidupan neraka. Proses kehidupan atau perjalanan hidup manusia tahap keempat, tapi di alam negeri akhirat, surga ya. Di alam negeri akhirat surgawi. Nah, ini kan untuk manusia yang mulia tadi, yang mukmin, yang mutakin ya. Kan gini nih. Jadi ketika selesai urutannya mana nih? Di atas mundur dulu urutannya. Kan urutan selamatin gini. Jadi kehidupan dikubur. Proses sakaratul maut. Kematian. Ya, kedua kematian. Nanti tahap ketiga itu pengumpulan, dikumpulkan di mahsyar namanya. Proses keempat itu ada perhitungan, penghisaban ya. Hisaban. Setelah penghisaban ada pertanggungjawaban jawab. Setelah pertanggungan jawab nanti dihadirkan saksi. Nah, kita juga jadi saksi nanti. Setelah dihadirkan saksi ada proses pengadilan dan keputusan. Nah, setelah pengadilan itu vonis. Nah, ini bukan keputusan lagi, sebenarnya vonis ya. Proses vonis. Apa vonis bahasa itu? Pakai V ya. Vonis, Bu.
Vonis. Setelah vonis tinggal nunggu apa? Nunggu apa? Nunggu dibangkitkan. Nah, berikutnya baru dibangkitkan. Dihidupkan kebangkitan hidup kembali. Nah, ini yang reinkarnasi posisinya, Bu. Nah, jika dibangkitkan hidup kembalinya itu masuk surga, nah, siklusnya begini, siklusnya. Proses kebangkitan hidup kembali. Gimana prosesnya? Proses penempatan jiwa yang tadi diproses, Bu, ke dalam jasad manusia. Manusia di mana? Dikandung lah. Ya, dalam kandungan lahir sebagai manusia. Tapi sebagai manusia mulia nantinya. Ini kan menjalani kehidupan manusia lagi nih, menerima balasan sebelumnya dan beramal untuk kehidupan berikutnya. Nanti akan kembali menjalani proses tahap kedua, ketiga, keempat, kelima. Begitu seterusnya siklus perjalanan hidup manusia yang bertakwa menjadi manusia. Oke, nah sekarang bagaimana yang tidak beriman, Bu? Yang di neraka. Neraka begini. Proses perjalanan hidup manusia tahap keempat tapi di neraka. Ini yang kafir tadi, yang tidak mukmin ya, yang mengingkari. Nah, mati kan? Proses kebangkitan hidup kembali orang yang kafir tadi kan? Karena dia tidak beriman, maka akan dibangkitkan hidup kembali bukan manusia. Proses penempatan jiwa yang musyrik atau yang kafir ke dalam alam semesta non manusia. Kan bisa dari nol lagi, Bu, berangkatnya nih dari kehidupan yang paling sederhana kan? Dulu mengalami lagi semua nama. Kalaupun dilahirkan dari kandungan bukan manusia. Jadi dia merayap lagi tuh dari nol gitu. Lahir bukan sebagai manusia. Nah, dia akan menjalani hidup di neraka namanya, Bu. Namanya dimatangkan lagi jiwanya di neraka. Hidup di neraka kekal bila tidak ada doa dari anak yang soleh tadi. Makanya doa mesti dipanjatkan, Bu. Doa itu tetap penting didoakan. Begitu seterusnya siklus perjalanan hidup manusia di neraka sampai selamat ya, sampai jiwanya mulia, Bu. Sampai jadi nerakanya tuh ada di dalam dunia ini kan, di mana dia dihidupkan kembali. Iya, adanya di bumi ini. Di bumi ini, sementara ya dinamakan surga itu kan sebetulnya kan la ilaha illallah, kita kembali kepada Allah. Artinya dia bukan satu ini kan, tapi dia kembali kepada Allah aja kan gitu. Iya, makna kembali ke Allah itu kan siap mengikuti aturan Allah, Bu. Jadi hidup sesuai dengan hukum, hidup sesuai dengan sistem. Maka pasti akan bahagia hidupnya dia. Tapi ketika dia hidup keluar dari sistem, dari hukum alam, Bu, ya siap-siap menderita aja di neraka jadinya. Tadi Pak, yang mukmin aja kan dia jadi manusia, bisa jadi manusia lagi, dibangkitkan jadi manusia lagi. Jadi manusia lagi kan kemungkinan aja dia bikin salah, Pak. Manusia mulia. Iya. Kalau dia berbuat salah, nanti kan ada resiko kesalahannya ditanggung, Bu. Iya. Jadi surganya belum ini ya. Makanya keluar masuk. Makanya keluar masuk. Bisa nggak orang udah masuk surga keluar lagi? Bisa. Kalau dia berbuat salah. Itu. Nah, contohnya nih surat 8 ya. Kawan nggak usah hidup lagi ya, Pak ya. Ya udah jadi. Nggak ada yang kekal di surga, Pak. Iya, nggak ada, Pak. Nah, coba lihat ayatnya. Ada langsung diterima Allah. Langsung bersalah. Diterima Allah katanya langsung. Jadi yang udah mukmin itu langsung diterima Allah. Jadi manusia lagi. Adapun orang yang berbahagia tempatnya dalam surga. Oke. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki lain. Menghendaki kekal apa? Jadi masih ada optionnya. Option lain. Nah, tergantung. Iya, kalau dia tetap bertahan, mempertahankan kebaikannya, Bu, dia akan menambah nilainya yang lebih baik lagi, gitu, naik pangkat. Mungkin mereka dihidupkan kembali untuk bisa menyadari yang salah-salah itu kali ya. Ya bisa jadi. Makanya dalam tingkatan manusia pun, Bu, ada tingkatannya. Kayak Pak Iip tuh dilahirkan kembali jadi Pak Iip untuk menyadari kita. Untuk nebus dosa saya, Bu.
Tentunya dari kita-kita. Untuk nebus dosa, coba lihat tingkatan manusia, Bu. Ketika manusia lahir, Kita, ya coba lihat, perhatikan. Ini kan orang yang masuk surga kan jadi manusia kan? Nah, tingkatan kehidupan manusia dalam apa namanya, kehidupan kenyataannya kan? Nah, dalam kenyataannya ada manusia dilahirkan cacat fisik, cacat jiwa, ada nggak, Bu? Ada. Ada kan? Tapi kan manusia. Nah, ada yang kedua lahir cacat, manusia itu cacat fisik tapi jiwanya sehat, ada. ada. Ini kan lebih baik kan dari sebelumnya kan? Lebih baik. Yang ketiga, utuh sehat fisik tapi cacat jiwa, ada. 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 Yang keempat, utuh fisiknya, cacat jiwanya. Ada. Ada. Utuh fisiknya, sehat jiwanya, tapi melarat hidupnya, ada. 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 Nah, kan itu. Nah, terus yang keberapa? Yang keenam, utuh fisiknya, sehat. Sehat jiwanya, hidup sederhana, layak. Ada. Ada. Nah, yang ketujuh, utuh fisiknya sehat, jiwanya sehat, hidup mewah, punya jabatan, ada, Bu? Ada. Nah, mau pilih yang mana? Yang 7 lah. Ya, ini kan tergantung saldo. Ini kan lihat saldonya dulu, saldo amalannya, Bu. Ya kalau saldonya kurang, ya kita tergantung, nanti mungkin lahir sehatnya, fisiknya sehat, jiwanya sehat tapi melarat, Bu. Ya bisa aja. Tapi kalau saldo yang cukup, naik lagi. Hidup layak. Berikutnya ya hidup mewah. Nggak ada susahnya, Bu. Jadi kalau ada orang dilahirkan sekarang ini hidup senang, Bu, orang ini nggak ada susahnya ya? Jangan iri. Berarti dia sudah cukup saldo kemarinnya, Bu, saldo kebaikan sebelumnya dia udah cukup. Sekarang lahir dia nggak ngalamin susah lagi gitu. Tapi ketika dia tidak menanam kebaikan, bahkan dia berlaku keburukan, Bu, nanti akan dapat balasan lagi. Balasan keburukan dia gitu maksudnya. Jadi tetap berbuat baik saja dalam keadaan apapun gitu. Kenapa? Habis-habis ya. Nah, iya, itu namanya Allah terus-menerus, Bu, mengurus makhluknya. Ya, Kalau kesadarannya udah, misalnya nih sebelum mati kesadarannya udah bagus, ya. Waktu dia jadi manusia lagi, kan belum tentu kesadarannya sama, Pak. Saja dia juga belum. Makanya harus tahu rumus. Apa rumusnya dulu? Apa namanya? Kan gini, apa yang kita terima hari ini adalah akibat perbuatan kita di masa lalu. Tapi apa yang kita kerjakan hari ini akan kita terima balasannya di masa depan. Ada gitu ya sekarang. Kalau sekarang kita menerima kebaikan, alhamdulillah, berarti balasan kebaikan kita. Ketika sekarang kita menerima keburukan, ya terima sebagai balasan keburukan kita, karma kita, Bu, terima. Yang penting sekarang lakukan kebaikan untuk masa depan itu, masa depan kita. Itu aja udah. Iya, itu kan sekarang, Pak. Waktu kita masih muda kan nggak tahu, Pak. Kali banyak salah. Ya kan masa muda nggak bisa masa muda kan nggak bisa diulang. Nah, makanya. Ya, gimana, Bu? Ya, saya dari tadi sebetulnya ingin tuh, tapi masih banyak pertanyaan yang bagus lah. Iya. Begini, saya itu selalu berpikir hal-hal yang saya terjemahkan ke dalam kehidupan yang konkret ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi yang dibicarakan kan ini mengenai kematian, menjelang kematian, kemudian bagaimana di alam kubur. Abstrak ya. Lalu ada hal-hal yang berlangsung ya, seperti ya ada pengadilan, ada itu dan sebagainya. Yang kalau sekarang kita yang belajar ini sedang di dalam kehidupan, kita kan tidak bisa membayangkan persisnya ya Pak. Betul. Alam kubur itu. Betul. Salahkah kalau saya sejak tadi gitu ya, sejak yang lalu saya menyimpulkannya begini. Ini sebetulnya semua informasi ke masa depan kalau kita sudah kembali ke sana. Betul. Iya. Itu sebenarnya memberikan kepada kita catatan atau peringatan. Ya, ini kan satu refleksi ke sana. Iya. Bahwa memang seperti yang terakhir Pak Iip katakan, kita itu harus sangat waspada pada kehidupan kita sekarang ini kalau kita ingin nanti setelah kita kembali dipanggil dan kita sudah masuk ke kubur sampai ke alam kubur, kita itu apakah kita itu sekedar
orang biasa atau kita muslim sampai mukmin apalagi muksin, itu kan sebenarnya yang harus kita kejar gitu kan ya Pak ya, harus kita capai. Sehingga prosesnya setiap saat kita harus belajar memang menjadi yang lebih baik mengikuti ajaran Allah yang sebenarnya sudah disiapkan di dalam Al-Quran. Ya, misalnya seperti pertanyaan Bu Farida tadi, kan kalau kita masih kecil ya belum tahu, iya. Itu kalau di dalam psikologi aja ada tahapannya, anak kecil yang belum ngerti apa-apa, kan ada orang dewasa, orang tua yang mendidik. Iya, ngasih tahu. Dan kalau tadi kita harus juga menjadi anak soleh, mendoakan orang tua yang sudah tidak ada. Kan ini juga ada peran kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, untuk membuat anak didik kita, anak kita menjadi orang yang juga nanti bisa soleh, gitu kan ya Pak? Betul, betul. Untuk menjadi manusia atau individu yang taat atau takwa di jalan Allah, gitu. Ya, ya. Yang bisa kita lakukan, menurut saya, yang bisa kita lakukan sebagai sekarang ini kita sebagai manusia yang masih hidup, mungkin itu tugas kita gitu ya Pak ya. Betul, betul. Sebab saya sulit sekali untuk bisa berada di, oh nanti saya di alam sana saya begitu. Kalau saya nanti dibangkitkan kembali, ya saya inginnya kalau dibangkitkan kembali menjadi orang yang lebih baik. Iya, iya. Sekarang ini saya dibangkitkan sebagai individu yang dulunya barangkali kalau saya itu banyak berbuat jelek, oh makanya saya dapatnya ini gitu ya. Atau kalau saya dulu baik ya sekarang saya dapatnya ini. Itu terjemahan saya loh Pak. Betul, betul. Kalau keliru maaf Pak ya. Iya, iya. Sebab memang susah untuk saya membayangkan. Tadi itu ada ayat Pak yang bunyinya gini, ayatnya itu, maka kalau misalnya di malam hari, maka bertahajudlah kita, gitu ya Pak ya? Iya, iya, betul. Tapi itu adalah ayat untuk kita di alam kubur, gitu. Betul. Betul kan ya Pak? Iya, bisa digunakan di sana juga. Nah itu kan jadi pertanyaan buat saya. Itu di sana dipergunakan kita bertahajud gitu. Sementara sedangkan menurut Pak Iip arti bertahajud, misalnya dibuka lagi nih Pak, saya lupa tadi itu ayat berapa? Itu pada ayat ini bunyinya tahajud itu artinya bukan seperti sekarang kita sholat tahajud di malam hari gitu, itu sholat itu kan Pak? Iya, iya. Sementara yang tadi Pak Iip mengatakan bertahajud itu artinya coba kita mengingat apa di jalan Allah gitu loh Pak. Duh, ayat berapa saya lupa itu tadi. Ini dia. Ya. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Tapi ayat ini bukan ayat yang lepas, tetapi ayat yang terkait dengan kematian, Pak. Betul, betul. Nah, lalu Bapak menjelaskan di sini maksudnya bertahajud itu saya lupa tuh Pak, tadi Bapak mengatakan apa? Iya, membangkitkan kesadaran, menghidupkan rohani kita gitu, Bu. Nah, ya, sementara itu kita sudah ada di dalam alam kematian gitu loh Pak. Iya, betul. Jadi saya nggak bisa menafsirkannya gitu Pak. Apakah ini mengingatkan kita tahajud yang kita sekarang sebenarnya lakukan atau apa gitu loh Pak? Iya. Itu boleh saya bertanya Pak Iip? Iya, boleh nyambung, silakan. Begini, saya kalau tidak salah di Al-Quran dan juga mendengar dari ustadz lain bahwa kita itu 2 kali hidup, 2 kali mati. Jadi di dalam pada waktu kita sebelum kita dilahirkan, kita sebetulnya dalam keadaan mati, lalu diberi roh hidup, lalu kita mati lagi, ya, udah 2 kali mati dan dihidupkan kembali di alam setelah meninggal. Dan kedua yang saya paham adalah bahwa
semua penentuan ke surga atau ke neraka bukan karena perbuatan kita, tapi ditentukan oleh Allah sendiri. Jadi kita juga nggak tahu bahwa kalau kita misalnya berbuat baik terus, pasti kita nanti akan masuk surga. Belum tentu. Tetapi itu putusan Allah. Dan kedua, tetapi kita selalu disuruh takwa dan berbuat baik kepada orang lain. Bersedekah dan sebagainya, bersosialisasi dengan orang lain yang baik. Bukan penekanannya kepada sholat dan sebagainya. Sholat itu kewajiban, tapi yang lebih penting adalah kita membantu orang lain. Nah, tetapi saya tidak tahu bahwa ada klasifikasi orang mukmin, orang muslim dan sebagainya yang diterangkan. Jadi sebetulnya keputusan kita muslim, mukmin dan sebagainya dan kita masuk neraka atau surga itu ketentuannya kita tidak tahu. Allah yang menentukan setelah kita mati secara fisik dan mental itu sudah nggak ada lagi, sudah dikubur dan sebagainya. Tetapi kemana kita akan ditujukan itu Allah lah yang menentukan, yang menimbang, yang apa. Jadi tidak mesti jaminan. Jadi kita berbuat salah di sini tidak bisa orang katakan kita kafir dan sebagainya. Yang menentukan kita kafir atau bukan itu Allah. Tetapi Allah hanya mengatakan bahwa berbuat baiklah kamu, bertakwalah kamu gitu. Ya, tapi bukan berarti kita bisa menghitung jumlah kebaikan kita dibandingkan dengan kesalahan saya. Apakah itu konsep yang betul atau yang mana ya? Saya agak mix up itu tentang dikubur itu dan dijadikan kembali kita manusia, terus dihidupkan lagi, terus jadi binatang, terus kalau enggak jadi batu dan sebagainya. Itu saya juga agak kurang mengerti. Karena ada dikatakan dihidupkan lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Itu kalau di Al-Quran hanya disebut kita 2 kali mati dan 2 kali hidup. 2 kali hidup dan 2 kali mati. Terima kasih, Pak. Iya. Kalau kita perhatikan ini ya, misal kita gabung jawabannya sama Ibu Dewi nanti tadi ya. Ketika kita buka Quran, Bu, di halaman pertama, surat pertama setelah Fatihah kan pembukaan ya. Ya. Juz pertama itu kan Al-Baqarah. Juz pertama di awal. Jadi awal Quran itu dari mulai Al-Baqarah kan. Nah, ketika kita buka surat pertama yang muncul adalah Alif Lam Mim. Iya. Alif Lam Mim. Alif itu kata perintah. Kalimat perintah dari kata alafa. Alfun itu artinya 1000. Alif itu artinya bukan 1000 kan, tapi sesuatu yang dilakukan ribuan kali itu menjadi kebiasaan. Alif itu artinya biasakanlah. Dari kata alfun. Alfun itu 1000. Kalau ilafi artinya kebiasaan. Ada surat Al-Quraisy kan? Surat ke-106 kalau nggak salah. Kita lihat ayatnya. Ini ada kata-kata li-ilafi. Ya. Li-ilafi. Ilafi itu artinya kebiasaan. Dari kata alfun juga. Jadi alif, kalau kita lihat surat 2 ayat 1, alif, ini kalimat perintah biasakanlah gitu. Biasakanlah, lam, dari kata walama, walimah. Walimah itu artinya meramaikan. Biasakanlah untuk meramaikan. Mim dari ummul Quran. Ummul kitab itu Quran. Amma ya. Ummul Quran itu berarti kitab. Mim itu berarti juga bisa berarti Quran atau ummul kitab Quran. Biasakan meramaikan Quran. Ini ayat pertama surat Al-Baqarah. Perintah untuk meramaikan Quran.
Tapi dalam terjemahan itu selalu tidak dituliskan begitu, hanya disebut saja alif, lam, mim. Iya, betul. Ya, tidak ada pengertiannya sama sekali kan. Itu Tidak. hanya Tuhan yang tahu katanya begitu. Kalau Iya, iya. Kalau hanya Tuhan yang tahu, itu buat apa dicantumkan di sini? Bukankah Quran tidak bisa diterjemahkan juga? Ya, bukankah Quran itu pedoman manusia? Berarti ada kode di sini, Bu. Ada kode yang tersembunyi. Ya, nanti kita belajar memaknai kode dalam Quran, Bu. Ada nanti pelajarannya sendiri ya. Iya. Oke. Kalau kita baca ayat 2, Dzalikal kitabu. Kitab ini, Dzalikal kitabu. Kitab ini. Itu adalah Alkitab. Iya. Kalau kita jujur dengan terjemah, ini bukan ini, itu. Dzalika Alkitab. Itulah Alkitab gitu ya. Dzalika itulah Alkitab. Itulahnya nunjuk kemana, Bu? Al-Quran. Kan nunjuk ke ayat 1. Alif, lam, mim. Itulah Alkitab. Makanya biasakan meramaikan Quran. Itulah Alkitab. Yang tidak ada keraguan padanya. Ini kalimat pertama aja kamu jangan ragu kepada Quran ya, gitu loh, Bu. Quran ini tidak ada keraguan padanya. Kalau udah ragu dari awal, ya udah berhenti aja kita baca Quran. Kenapa? Karena nanti di dalam Quran akan banyak informasi yang gaib, Bu, yang kita belum tahu persis kejadiannya. Karena itu kan masa depan kita, kubur kan belum. Masa depan kita, akhirat apalagi, sama juga kan. Nah, di dalam Quran nanti akan ada berita-berita yang kamu akan tahu kebenarannya kalau udah ngalamin. Nah, sekarang kembali ke kita percaya apa tidak percaya, apa ragu-ragu, itu kan kembali ke kita, Bu. Tapi di awal ayat ini Quran sudah menyatakan ini. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat ketiga ini cerita gaib, Bu. Orang-orang yang bertakwa tidak ragu kepada Quran, ya. Ini orang yang bertakwa tidak ragu kepada Quran. Karena nanti di Quran orang bertakwa diantaranya nih, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa tidak ragu kepada Quran dan dia percaya kepada yang gaib. Ketika kita bicara kubur gaib, bicara akhirat gaib. Nah, yang disampaikan tadi kan juga masih gaib, karena itu baru informasi gitu. Nah, terserah kepada kita mau percaya atau mau mengingkari atau dalam keraguan, benar apa enggak ya? Enggak apa benar ya? Itu kan kembali ke kita. Percaya silahkan, enggak ya enggak apa-apa, Tuhan enggak maksa. Dan saya juga hanya menyampaikan. Makanya harus ada ayatnya yang menunjukkan apa yang saya sampaikan. Gitu loh, Bu. Jadi yang diambil pelajaran ya ayatnya. Nah, katakanlah kalau ucapan saya boleh dinafikan. Ini kan pendapat saya, Bu. Ya nggak apa-apa, nggak dipercaya. Tapi ayatnya begitu bunyinya gitu loh. Ya betul tadi. Bukan masalah nggak percaya. Saya cuma karena banyak informasi juga. Jadi, tentunya minta kejelasan yang bagaimana. Karena tentang perpindahan orang, lalu dikembalikan hidup, lalu menjadi apa, itu kan rahasia Tuhan gitu. Ini dalam pikiran saya ya. Jadi nggak tahu apa jadinya setelah kita meninggal ini, karena yang memutuskan kan Allah, kita kemana-kemana. Hanya tentunya Al-Quran mengingatkan. Kita harus berbuat baik, kita harus percaya sama Allah dan sebagainya. Untuk membandingkan, memang ada ayat-ayat yang menyatakan kalau kamu nggak melakukan itu, kamu jadi begini, gitu kan? Betul, itu nggak boleh dilakukan, itu larangan dan sebagainya. Sehingga itu kalau kita percaya sama Allah dan kita jadi orang Islam, ya kita harus percaya sama apa yang tertulis dalam Al-Quran itu kan, apa yang ada dan sebagainya. Cuman kita sebagai orang yang mendengar juga macam-macam,
kan saya bertanya kepada guru saya, apakah yang mana yang betul, karena itu membuat saya mix up begitu ya. Karena dari tadi kan dijelaskan bahwa itu kita harus begini, yang tahajud dan sebagainya itu kan. Nah, jadi ini juga berhubungan dengan kondisi-kondisi sekarang di mana agama itu dipakai untuk berbuat jahat sih. Iya kan? Dipakai agama yang salah menurut saya. Jadi kemana kita harus itu, karena kita juga tidak menguasai semantik bahasa Arabnya kan. Kita kan tergantung kepada guru yang pandai menerjemahkan itu dengan bahasa Arab yang rumit dan sulit itu ya kan. Jadi kita harus percaya juga kepada guru kita yang itu, tapi bukan berarti kita menutup diri hanya dengan satu ustadz. Itu kesalahan kita sebetulnya. Karena memang kita dalam Al-Quran kan harus dikatakan kita harus menggunakan rasio, tapi juga baru bisa paham kalau kita memasukkan Al-Quran itu ke dalam perasaan. Kalau hanya rasional saja, itu sebetulnya bukan itu yang dituntut. Tapi kita harus meresapi sampai kepada, kalau kita ingin katanya kalau ingin bertemu dengan Allah itu kita harus bisa memasukkan itu ayat-ayat dalam Al-Quran itu kita percaya dan itu bagian dari perasaan kita. Jadi membaca Al-Quran juga tidak rasional saja, tetapi juga harus dengan perasaan. Apakah itu betul atau tidak? Saya juga banyak hal-hal yang semacam itu ingin bertanya di luar mungkin kematian, karena kematian juga suatu misteri setelah itu kita juga tidak tahu. Memang banyak sekali hal-hal yang kalau kita tadi diungkapkan tentang alam barzah. Misalnya, saya tiba-tiba mimpi ketemu suami saya masih muda, tapi di antara saya dan dia ada kaca. Saya bisa lihat dia, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Tapi saya ngomong. Tidak ada komunikasi. Kamu bawa, sediakan tas ini mau pergi kemana? Hilang. Jadi memang mungkin bisa ada kaitan alam barzah itu, kita masih bisa bicara, masih bisa kita bertemu begitu. Kalau nggak salah saya juga itu ya. Ada itu, tapi tabir itu memisahkan kita hidup dari yang mati. Jadi ada koneksi juga dengan alam kubur begitu, yang tampil juga mungkin Tuhan menampilkan itu mungkin karena perasaan juga dan sebagainya. Jadi banyak hal itu misteri di dalam kematian itu yang kita jadi misteri, tetap misteri gitu ya. Jadi harus percaya aja begitu. Jadi memang klasifikasi kita masuk orang yang mana, saya kira yang menetapkan adalah Allah sendiri. Tapi bukan berarti kita berhitung matematika. Oh, saya udah nyumbang uang segitu ke ACT, udah sekian miliar saya kasih gitu, dengan harapan masuk surga. Dosa saya atau saya bersedekah dengan hati tulus, tapi ternyata kan dijahatin orang, ya kan, misalnya itu. Tapi kita sudah berserah diri sama Tuhan, yang udah kalau kita sudah memberi, ya memberi, begitu kan? Benar nggak? Iya kan? Iya, betul. Jadi banyak hal-hal itu ya, mungkin saya kan ngikutin dengan baik apa yang dibicarakan oleh Pak Iip, tapi saya juga ingin bertanya, nggak apa-apa kan? Banyak saya yang tidak paham. Udah maghrib Pak, besok dilanjutkan lagi. Jadi cerita matinya belum kelar nih ya? Belum. Ya, jadi ini catatan dulu ya Bu, ini catatan dulu. Saya juga kan hanya menginformasikan apa yang ada tercatat di dalam Al-Qur'an gitu ya. Jadi yang kita percayakan ayat-ayat Qur'annya. Nah, ketika kita buka Quran, di awal-awal sudah bercerita bahwa ada hal yang gaib kan gitu ya.
Nah, cerita kubur itu gaib, cerita barzah gaib, akhirat kan gaib. Nah, berkaitan dengan yang gaib kan sikap orang itu kan berbeda-beda. Kalau Ibu Dewi bilang ini kan abstrak, emang abstrak, Bu. Bercerita sesuatu yang gaib kan abstrak ya. Kita hanya punya iman, kita hanya punya kepercayaan terhadap apa yang disampaikan dalam Quran gitu, Bu. Tetapi bukan berarti tidak bisa dipahami oleh logika, bukan. Tapi ada hal-hal yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa logika. Makanya di dalam Quran banyak perumpamaan. Diumpamakannya gini ya. Nah, umpama itu untuk memudahkan logika kita mencerna informasi yang masih gaib gitu. Oh ya. Ya, nah ketika kita mendengar banyak informasi dan informasinya terkesan simpang dan siur, Bu, atau bahkan mungkin satu dengan yang lain kontra kan? Sebetulnya tidak masalah, semakin banyak informasi kan semakin bagus jika kita pandai untuk mencerna dan memilih mana yang bisa dipahami oleh logika kita gitu. Kita bisa mencari informasi dari manapun, dari siapapun, selama itu informasi ada dasarnya. Ini ayatnya seperti ini. Seperti tadi, kita akan mati dan hidup hanya 2 kali. Iya, itu juga ada ayatnya. Di ayat yang lain ada kehidupan berikutnya setelah itu gitu. Gitu loh, Bu. Ini kan yang mesti dipahami oleh kita, bahwa memang ada ayat yang lebih dari itu. Tidak seperti itu ayatnya. Ketika orang berkata 2 kali mati, 2 kali hidup, udah selesai. Iya, itu ada ayatnya. Tapi di ayat yang lain, setelah 2 kali mati, 2 kali hidup, dia mengharap kehidupan ketiganya. Adakah jalan keluar? Ada gitu. Oh, berarti ada yang ketiganya gitu. Nah, itu kan pemahaman yang juga mesti ditambahkan. Nah, ketika kita lebih banyak memahami atau menguasai ayat-ayatnya, maka kita akan punya wawasan yang lebih luas dari sebelumnya gitu, Bu. Jadi semakin banyak ayat yang kita rangkum, yang kita pahami, pemahamannya juga semakin luas gitu. Termasuk berbicara tentang kematian, mungkin setiap orang berbicara tentang kematian sesuai dengan sudut pandang ilmu dia, Bu. Dari sudut kedokteran begini, dari sudut psikologi begini, dari sudut sufi begini, dari sudut banyak kan kacamata melihat kematian tadi. Nah, semua informasi itu kan juga bagus untuk menambah atau memberikan wawasan tentang kematian itu. Nah, yang perlu kita lakukan bagaimana koreksinya kepada Quran, koneksinya dengan Quran. Jadi Quran sebagai seperti batu ujian, Bu, seperti pegangan ya. Pegangan. Mana yang bisa diikutin. Jadi yang sesuai dengan Quran itulah yang diikuti gitu, Bu. Makanya saya selalu menyampaikan nih ayatnya seperti ini. Ini ayatnya seperti ini gitu. Supaya tidak keliru pemahaman kita. Gitu ya sementara ya. Ya, jadi terima kasih. Kita masih lanjut topik kematian di Kamis depan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tutup ya, izin. Ya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Iip. Dadah. Maaf lahir batin ya. Iya, minggu depan belum dijawab ya, belum ditanggapi, nggak apa-apa. Bukan gini kayaknya minggu depan buka forum tanya jawab aja ya. Saya kira karena nggak cukup. Ini kan banyak pertanyaan kan nggak cukup waktu sebentar, masalahnya mesti tuntas. Ya. Dan ini bukan hal yang mudah begitu aja ya. Bukan nggak mudah dipahaminya masalah. Terlalu nggak segera bisa dipahami. Ya terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Oke. Halo Butet. Hai Han.